Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gensi Multitalisi. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya ingin membahas materi mengenai multimedia. Jadi multimedia adalah komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio dan video dengan alat bantu atau tool dan tautan atau link, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan di dalam dunia informatika. Selain dari dunia informatika, multimedia juga diadopsi oleh dunia game dan juga pembuatan situs web. Next, perangkat lunak untuk membuat multimedia. Multimedia adalah istilah berkaitan dengan ilmu desain grafis. Pada multimedia, kamu menggunakan bantuan komputer untuk membuat sebuah video, desain, animasi, dan lainnya. Beberapa software atau aplikasi yang sering digunakan dalam pembuatan multimedia adalah yang pertama, Adobe Premiere Pro, berikut Adobe After Effects, berikut Corel Draw, dan yang terakhir Adobe Photoshop. Next, komponen multimedia. 1. Teks merupakan komponen yang paling praktis dan sederhana untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, grafik atau gambar seringkali digunakan untuk menarik perhatian pembaca serta penonton. Yang ketiga, audio menjadi komponen perlengkap dalam multimedia. Yang keempat, animasi merupakan kumpulan gambar yang disusun sehingga menampilkan gambar hidup. Yang kelima, interaktif link, komponen yang menyempurnakan media. Next, apa saja fungsi atau manfaat multimedia? Ada beberapa pakar yang menyimpulkan fungsi multimedia di berbagai bidang yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, akan membangkitkan motivasi untuk memahami isi dari materi yang disampaikan di dalamnya. Berikut dapat mengulang kembali materi-materi yang disampaikan di dalam produk multimedia. Berikut mempermudah kita untuk fokus dan memahami isi materi yang disampaikan. Berikut dapat mengaktifkan respon kita dalam mempelajari isi materi yang disampaikan di dalamnya. Berikut dapat mempercepat dan memperjelas informasi yang disampaikan di dalam produk multimedia. Dan yang terakhir, dapat merangsang keingintahuan seorang terhadap informasi yang disampaikan. Satu, multimedia interaktif merupakan produk multimedia di mana pengguna dapat mengoperasikan melalui navigasi yang disediakan dengan menggunakan mouse, keyboard, ataupun perangkat input lainnya. Beberapa contoh dari jenis multimedia interaktif adalah aplikasi game, CD interaktif, virtual reality, program aplikasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, multimedia linear. Jenis multimedia yang satu ini struktur yang berjalan lurus dan tidak dapat dikontrol oleh pengguna. Produk multimedia jenis linear sangat umum di masyarakat. Beberapa contohnya adalah siaran televisi, film, musik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, multimedia hiperaktif. Multimedia hiperaktif merupakan jenis produk multimedia yang memiliki kontrol navigasi yang lebih kompleks, sehingga pengguna dapat mengoperasikan dengan lebih leluasa dibandingkan jenis multimedia interaktif. Contoh dari jenis multimedia hiperaktif adalah website dan game online. 4. Multimedia Kits. Multimedia Kits merupakan produk multimedia yang terdiri dari beberapa jenis media dan dikemas dalam satu topik, sehingga untuk dapat mengoperasikannya membutuhkan
perangkat lain selain komputer. Misalnya CD-ROM, kaset audio, transparansi overhead, gambar statis, dan lain sebagainya. Itulah ulasan. Demikianlah pembahasan atau penjelasan materi saya mengenai multimedia. Mungkin ada kurang jelasnya penjelasan saya. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih.